Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam. Saya adalah peserta PPK Darjat 2025 LPTK Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Dan saat ini saya sedang melaksanakan ujian kinerja lapangan di SD Negeri Kananga Jatinangor. Dan berikut adalah KTP saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Siapa yang tidak hadir ya? Ya, semua baik dan semuanya hadir di sini ya. Oke, sebelum mulai hari ini pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa ya. Sebelum belajar alfabetnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, buat teman-teman hari ini yang bisa hadir semuanya tetap bersyukur ya, kita diberi kesempatan untuk pergi ke sekolah dan menuntut ilmu. Ya, oke, sebelum masuk ke pelajaran, kalian posisinya rapi dulu semuanya, rapi dulu ya. Nah, itu apa yang tidak mengerti? Rapi dulu. Oke, sudah semua rapi ya. Semua rapi. Oke, hari ini Bapak akan absen dulu terlebih dahulu ya. Cek punya kehadiran. Adas? Hadir. Hadir. Alfred? Hadir. Amanda? Anissa? Hadir. Cantika? Hadir. Dapa? Dara? Fajar? Delifa? Latifa? Muhammad? Fahmi? Muhammad Fauzan? Muhammad Raihan? Muhammad Zulkarnain? Nazar? Sudah ada yang tahu. Nafisa? Raka? Raisa? Raka? Raihan? Rizkia? Syakira? Syakira? Zahra? Nanda? Zain? Semua ya. Oke, tujuan pelajaran ini, nah Bapak akan sampaikan dulu. Kalian akan membuat kreativitas ya, melalui pembelajaran matematika. Betul sekali. Apa itu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Bangun data. bangun data. Betul, kemarin sudah Bapak sampaikan di hari sebelumnya. Ya, di hari sebelumnya Bapak sudah sampaikan apa itu bangun data. Ya, kalian hari ini akan mengaplikasikan melalui kertas origami yang sudah Bapak suruh ya kemarin menyampaikan.
Oke, sebelumnya kalian perhatikan dulu ke depan ya. Apa itu bangun datar? Oke, apa itu bangun datar? Nah, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, apa itu bangun datar? Bangun datar adalah dua dimensi yang rata pada suatu bidang datar memiliki panjang, lebar, tetapi tidak memiliki tinggi atau ketebalan. Bangun ini dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan memiliki luas serta keliling yang dapat dihitung. Contoh bangun datar adalah persegi panjang, segitiga dan lingkaran. Oke, Bapak sudah mencapaikan ini. Nah, menyiapkan ini apa? Persegi. Persegi ini apa? Persegi panjang. Nah, semua memiliki sisi dan luas. Ya, persegi panjang juga memiliki sisi dan luas. Oke, selanjutnya. Bisa ditutup pintu. Nah, pengertian definisinya, bangun datar adalah bangun geometris dua dimensi, ya, yang terdiri dari panjang atau lebar sehingga tidak memiliki volume atau kedalaman. Nah, batasnya dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung dan bisa digambar atau dicetak di atas permukaan di atas permukaan. Nah, di sini ada contohnya persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang dan trapesium, ya. Nah, tetapi hari ini kita akan bahas tentang bentuk trapesium ya. Kejadiannya kita tiga dulu bentuk bangun datar terlebih dahulu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, nanti kalian akan buat di kertas dari Bapak akan kasih ya. Kalian akan buat bangun datar menggunakan kertas origami. Ya. Oke, sifat-sifat umumnya memiliki dua dimensi, hanya panjang dan lebar, tidak memiliki volume. Nah, tidak bisa dipegang secara fisik karena tidak memiliki kedalaman. Nah, memiliki sisi dan sudut. Nah, sebagai besar bangun datar memiliki sisi, luas garis pembatas dan sudut titik pertemuan dua sisi kecuali luas dan kelilingnya dapat diukur yang merupakan fokus utama dalam mempelajari bangun datar. Oke, selanjutnya. Konsep utamanya bangun datar seluruh bagian yang berada suatu bidang datar yang sama. Nah, pengukuran konsep utama adalah mengukur sifat-sifat seperti panjang, lebar, dan keliling. Nah, sini yang kita akan pelajari hari ini. Kalian akan mengukur ya dan mengukur kelilingnya atau luasnya. Hubungan antara sisi dan sudut. Secara jenis bangun datar memiliki sifat spesifik terkait jumlah sisi, jumlah sudut, jenis sudut, hubungan antara sisi, jajar tegak lurus sama panjang, dan hubungan antara sudut. Nah, simetris. Beberapa hubungan antara memiliki sumbu simetri, garis lipat ya atau garis lipat ya. Nah, ini garis lipat. Tergantung jenisnya. Oke, selanjutnya. Nah, setelahnya. Tutupin. Oke. Nah, sekarang kalian sudah berkelompok duduknya, sudah Bapak bagi ya, sudah Bapak bagi kemarin dan hari ini duduknya udah kalian sudah berkelompok. Nah, hari ini Bapak akan bagikan setiap kelompok dibagikan satu-satu ya. Nah, di sini sudah ada ukurannya. Di sini sudah ada ukurannya, Bapak sudah ada ukurannya. Kalian tinggal mengkalikan saja atau menambahkan saja melalui rumusnya ya, melalui rumusnya. Nah, nanti kalian tulis di sini persegi berapa luasnya atau kelilingnya, persegi panjang dan seterusnya. Ya. Nanti kalian di sini tempel sesuai dengan bentuk persegi menggunakan kertas origami ya, dan ditempel pakai lem ya. Oke, kita mulai kelompok satu terlebih dahulu. Pak
Oke, baik. Perhatikan dulu sini semuanya. Semuanya kelompok anggotanya sudah PWK, RKK atau lembar kerja yang sudah Bapak lihat ya. Nah, instruksinya Bapak ulangi, kalian hitung luas dan kelilingnya. Ya, setelah itu kalian tempel di sini. Atau kalian boleh Pak isi dulu ininya, boleh. Aku isi dulu di sininya, boleh. Nanti setelah itu tempel di sininya, boleh. Nah, kalian nanti diskusikan sama temannya, boleh ya? Berdiskusi sama teman-teman kelompoknya. Ya, oke. Pembelajaran boleh dimulai dari sekarang. Oke, stop, boleh. Kelompok, ya. Semuanya berdiskusi boleh sama teman kelompoknya ya. Anak-anak ini boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan. Bapak sudah kasih tanda. Nah, Bapak sudah diukur itunya, kasih tanda ya. Tinggal kalian menghitung saja. Tinggal kalian mengkalikan saja. Pakai rumusnya boleh dipotret. Boleh dipotret ya. Boleh dipotret. Boleh saling bertukar pendapat ya. Apa? Ya, dikalikan. Tahu rumusnya? Pakai rumusnya dulu. Dan rumusnya. Dikali juga. Ya. Oke, semua perhatikan dulu sini. Nah, Bapak akan mengingatkan kembali tadi katanya ada yang lupa ingat kata. Untuk rumusnya. Sekarang perhatikan ke depan. Bapak akan tampilkan lagi rumusnya ya. Oke, semua sudah ada masalah. Nah, ini Anda perhatikan, ada video ya. Halo teman-teman. Nah, coba perhatikan apa? Pada kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah sering mengalaminya. Misalnya, kalian berada di dalam sebuah rumah. Nah, rumah itu dibangun di atas sebuah bangunan yang memiliki luas tertentu. Perhatikan. Luas rumah itu dalam 1 meter persegi. Bagaimana caranya menghitung luas? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama. Kita mempelajari terlebih dahulu mengenai luas persegi panjang ya teman-teman. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Seperti contoh berikut ini ya teman-teman. Ya, ada contohnya dulu. Itu luasnya. Dan kita akan menggunakan rumus luas, yaitu
panjang dikali dengan Coba ditulis. Jangan lupa tulis di belakangnya, boleh di belakangnya. Di belakangnya sudah bapak kasih boleh. Nah, maka kita akan mengkalikan 12 cm dengan 8 cm dan hasilnya adalah 96 cm persegi. Coba tulis. Stop. Kita dulu. Stop, catat dulu. Stop, catat dulu. Semua catat, jangan lupa. Ayo. Enggak? Oke, lanjut. Lanjut. Contoh berikutnya kita Nah, mau lihat contoh berikutnya. luas segi 4 sama sisi persegi memiliki panjang sisi yang sama panjang. Coba perhatikan nanti catat ya rumusnya. Sepanjang 6 cm. Maka bila untuk mencari luas segi 4 sama sisi, kita menggunakan rumus sisi dikali sisi. Sehingga bentuk perkaliannya menjadi 6 cm dikali 6 cm. Coba sob, semua catat dulu. Hasil akhirnya adalah Ah, 36 cm persegi. ya. Dah, Oh, catat dulu rumusnya. dah, Ya. dah. Dah. Nah, kita lanjut. bukan teman-teman. Nah, lanjut, yuk. Selanjutnya kita akan mencari luas dari bentuk segitiga Wah, dia akan datang lebih mau berjalan tuh. Perhatikan. tersebut memiliki panjang 3 cm dan alas panjang 4 cm. Maka untuk mencari luasnya kita akan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu Oh, catat. 2 kali A kali T. sehingga bentuk perkaliannya dari contoh tersebut adalah Oke. setengah dikali dengan 4 cm dan dikali lagi dengan 3 cm, sehingga hasilnya adalah 12,2 cm. Dan jika 12 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 6 cm persegi. Nah, ini ada luas segitiga siku-siku. Nah, ada tinggi, ada alas. Coba kalian catat dulu rumusnya. Catat dulu rumusnya ya. Biar nggak lupa, bener jangan lupa. Nah, dah, so. Nah, yang dulu nanti lihat ketemu. Dah. Selanjutnya, satu lagi. Terakhir, nah terakhir. Luas segitiga sama kaki. Nah, Dalam hal ini letak tingginya akan berbeda dengan segitiga siku-siku yang tadi ya. Jadi contoh berikut ini tingginya adalah 4 cm. nah, dua segitiga sama tinggi. Alasnya adalah 7 cm. Jika kita ingin mencari luasnya, maka kita akan menggunakan rumus luas segitiga yang sama. Boleh di belakangnya tulis dulu. Yaitu Biar setengah akan dikali dengan alas dan dikali dengan tinggi. Maka hasil perkaliannya menjadi setengah dikali 7 cm dikali 4 cm. Karena 7 kita kali 4 sama dengan 28, coba. maka hasilnya adalah 28 per 2 cm, sehingga hasil akhirnya menjadi 14 cm persegi. Nah,
Oh, catat dulu. Boleh dicatat dulu? Dah? Dah. Ya, perhatikan dulu ke sini. Perhatikan dulu. Lanjut balik lagi ke lembar kerja kalian. Setelah kalian nanti ditempel pakai kertas origami ini, tinggal ditamain ya. Ini sudah ada warnanya, cuma kalian nanti samain lagi. Setelah ditempel, kalian tandain lagi untuk ukurannya. Nah, di sini kan ada persegi 6 cm, 10 cm, 9 cm, 8 cm. Tingginya 20 cm, alasnya 6 cm. Kalian catat lagi, takutnya nanti ketutup oleh kertas origami. Ya, oke, kalian boleh lanjut ke lembar kerjanya masing-masing. Ya, sudah ada pertanyaan lagi, bro? Siapa? Sudah? Oke, berarti semua ya. Oke, boleh lanjut. Boleh lanjut. Boleh. Boleh diskusikan sama teman kelompoknya. Boleh diskusi. Bukan pakai ini, bukan orang ya, ini kelompok. Boleh berdiskusi sama teman kelompoknya. Ini sudah. Oh, diskusi duduk yang benar. Apa? Jangan terlalu besar, sesuaikan. Ya, sesuaikan dulu. Terlalu besar sedikit boleh. Silakan isi lembar kerja kalian dan diskusikan sama kelompoknya. Tenang, jangan terburu-buru ya. Ya dulu, bikin rapi. Bikin rapi, serapi mungkin. Usahakan rapi ya. Boleh kalian bawa penggaris, diukur kembali. Nah, diukur kembali pakai penggaris. Kumpulkan di ketua kelompoknya. Pak, kumpulin. Kumpulin di ketua kelompoknya. Dikumpulin di satu orang ketua kelompoknya. Sok, kumpulin. Nah, kumpulin di ketua kelompoknya. Siapa? Boleh nanti ketua kelompoknya menyerahkan ke Bapak. Dari kelompok satu dulu. Mana kelompok satu? Semuanya aja. Kelompok satu, kemudian kelompok dua. Kelompok dua. Ya, udah semua ya. Sekarang kelompok 3.
Oke, semua kelompok sudah terkumpul. Alhamdulillah semuanya terisi dengan baik. Ya, oke. Sebelum ditutup pembelajaran ini, kita akan mendengarkan dulu. Nah, pada teman-teman siapa yang mau menyampaikan ya pendapatnya atau perasaannya untuk pembelajaran hari ini. Oke, siapa? Oh, Oke, dulu. alhamdulillah Pak, untuk pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya mendapatkan pengetahuan baru. Nah, oke, dari teman kalian tadi ya, kita betul. Hari ini kalian pertama kali belajar dengan media kertas origami. Kemarin Bapak hanya menerangkan secara materi saja atau angka di papan tulis. Ya. Oke, ada lagi. Siapa? Oke. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan kreatif. Terima kasih. Oke, nah betul. Selain tadi mendapatkan materi baru atau pengalaman baru, nah kalian juga diarahkan untuk berkreativitas. Kreativitas apa? Nah, kreativitasnya tadi apa? Bangun daftar menggunakan kertas origami atau kertas warna untuk ditempel di bangun daftarnya. Oke, ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah apa? Nah, oke. Setelah tadi melakukan kegiatan pelajaran, dan juga ada teman kalian yang mengeluarkan pendapat. Ya, kali ini pembelajaran sangat menyenangkan dan dapat pengetahuan baru. Selain materi, juga kreativitas. Ya, nah untuk penutupan ini. Nah, kita baca kesimpulan dulu ya. Ya, untuk pelajaran ini kesimpulan atau akhir dari pelajaran ini adalah siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis bangun dan data seperti persegi panjang dan segitiga, serta mampu menghitung keliling dan luas dengan menggunakan rumus yang tepat. Selain itu, materi ini mengajarkan sifat-sifat bangun datar seperti jumlah sisi, nah sudut dan bagaimana menjumlahkan panjang seluruh sisi dan keliling. Nah, sebagaimana tadi sudah Bapak sampaikan ya, berbagai jenis bangun. Baik, untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan semua mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat ya, dan mendapatkan pembelajaran yang berguna di hari ini. Ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran ini, tadi kita belajar sebelum mulai kita berdoa dulu. Nah, sebelum tutup kita berdoa terlebih dahulu kembali ya. Doanya kita tutup doa Fathul Majelis ya. Oke, semuanya baca doa Fathul Majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan tutup pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.